Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, kembali kita datang dalam persekutuan doa hari Rabu pada malam hari ini. Saya menyapa baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita boleh bersehati, boleh bersepakat bersama-sama dalam doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk datang sama Tuhan dalam doa kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh Tuhan bersama-sama kembali Tuhan datang di hadirat-Mu. Mari Bapa, Kau jamah setiap kami Tuhan, kami yang di sini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tahu kerinduan kami malam hari ini, untuk kami boleh senantiasa melekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengan rekan-rekan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami minta Roh-Mu bekerja atas kami malam hari ini, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bersyafaat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sehatikan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepadamu Tuhan malam hari ini. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan segalanya Tuhan. Kami mau tenang jiwa kami, kami mau aman Tuhan, karena Engkau Allah Bapa kami Tuhan, yang sungguh-sungguh ada setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya kami berharap padamu. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Yesus. Kalau kami boleh datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, boleh merasakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa buat kami Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu kepada kami tidak pernah akan habis Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa
kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak akan pernah habis buat kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau selalu ada di setiap apapun Tuhan yang kami hadapi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami menyembah Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Bersama rekan-rekan kami yang di sini maupun yang di rumah Tuhan. Kami boleh Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan kami boleh menyembah-Mu malam hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu malam hari ini. Taruh isi hati-Mu Tuhan, biar apa yang Tuhan diucapkan semuanya berasal dari Engkau. Itu semuanya karena Tuhan yang menaruh perkataan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tetap Tuhan jagai kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami Tuhan tidak kehilangan berkat-Mu melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, sehati sepakat kami Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar hanya Roh-Mu Tuhan yang boleh mencengkeram Tuhan kami di tempat ini dan kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan Tuhan malam hari ini firman-Mu Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Hana. Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kembali kita berjumpa di dalam doa pada malam hari ini. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah persembahan terbaik adalah hidup kita.
Mari kita periksa dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Ini tentang persembahan orang-orang Majus. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi saya akan baca hanya ayat 10 dan 11 ya, karena kita bicara tentang persembahan ya. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu adalah berita Natal yang sering kali kita dengar pada bulan Desember, pada hari Natal. Tapi sekarang kita mau singgung bahwa orang Majus, ya, dia dari tempat yang jauh, ya, dari daerah yang jauh, dari Persia, dia berjalan mencari bayi Yesus. Ya, dia mengikuti petunjuk daripada bintang. Dan akhirnya ketemu juga, ya, yaitu ketika itu mereka melihat bintang itu ada di atas sebuah rumah dan mereka masuk ke rumah itu dan melihat di situ ada bayi Yesus bersama dengan Maria ibunya. Yang mereka lakukan pertama-tama adalah sujud menyembah. Ya, itu juga adalah satu persembahan ya yang mereka berikan kepada bayi Yesus. Sujud menyembah kepada bayi tersebut. Dan mereka membuka tempat harta bendanya. Tempat harta benda berarti persembahan yang mereka bawa itu sangat berharga. Ya, untuk orang-orang yang biasa mungkin ini sangat mahal sekali harganya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas sebagai logam mulia harganya sangat tinggi sekali. Kemenyan itu adalah dipakai sebagai penyembahan ya dibakar dalam ukupan lalu mengeluarkan bau-bau yang harum. Dan mur itu adalah dari getah ya, getah pohon yang ditoris, lalu kemudian diambil getahnya, campur dengan minyak dan biasanya dipakai untuk membalsam jenazah ya. Ketiga benda ini sangat berharga ya, dan itu adalah yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus. Jadi bukan hanya persembahan biasa, bukan hanya ala kadarnya ya, tetapi sesuatu yang sangat berharga diberikan oleh orang Majus. Padahal orang Majus itu tidak mengenal Yesus ya, tapi mereka mau datang untuk mempersembahkannya. Nah, lalu persembahan baik apakah yang kita berikan kepada Tuhan? Ya, kita akan baca dalam Roma 12 ya. Mungkin kita juga setiap minggu kita memberikan persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Ya, tentu kita juga memberikan yang terbaik yang kita miliki. Tapi ada satu hal, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu, Roma 12 ayat 1, saya baca ayat 1 dulu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Kenapa Rasul Paulus menyuruh kepada jemaat di Roma atau orang-orang percaya di Roma itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah ya. Karena Paulus melihat bagaimana keadaan moral orang-orang Roma yang tidak percaya kepada Tuhan ya, mereka begitu rendah moralnya. Mereka juga hidupnya
semaunya sendiri. Ya, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara-saudara di Roma, kepada kita semua, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tubuh kita, tubuh itu berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pikiran, perasaan, ya, kehendak, dan juga kemampuan kita berikan seluruhnya untuk Tuhan. Memang sulit ya, tetapi kita mau belajar untuk memberikan hidupmu, tubuhmu, untuk memberikan tubuhmu seluruhnya, seutuhnya kepada Tuhan, ya. Nah, yang seperti apa ya yang kita persembahkan kepada Tuhan? Ada 3 hal ya yang kita persembahkan melalui tubuh kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah hidup, ya, yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Jadi bukan tubuhmu yang mati, bukan tubuhmu yang sakit-sakitan, tetapi tubuhmu yang sehat, tubuhmu yang hidup. Hidup di sini berarti yang sudah diperbaharui, yang sudah menerima penebusan daripada Kristus. Tubuh yang hidup, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, itu sangat mahal sekali harganya. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal di hadapan Tuhan. Karena harga tubuh kita sama dengan harga darah Yesus. Ya, seberapa nilai harga darah Yesus? Harga darah Yesus nilainya itu adalah sama dengan seisi dunia ini. Jadi betapa mahalnya tubuh kita. Karena itu Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, tubuh yang sudah diperbaharui melalui penebusan Kristus. Ya, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah tubuh yang hidup, di mana Kristus hidup di dalam kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 juga menambahkan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Jadi persembahkanlah tubuhmu, yaitu tubuh yang baru, tubuh yang sudah diperbarui oleh penebusan darah Kristus. Bukan tubuh yang dulu, bukan tubuh yang lama, bukan tubuh yang daging, ya, tetapi tubuh yang sudah diperbaharui, yaitu adalah tubuh yang hidup. Lalu yang kedua, yang kudus. Ya, tadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua adalah yang kudus. Kudus itu berarti tidak bercacat celah. Sama seperti Kristus telah hidup, tidak bercacat celah. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi menguduskan dirinya, tidak bercacat celah. Ya, dalam perjanjian lama, dalam Maleakhi 1 ayat 14 dikatakan, terkutuklah orang yang mempersembahkan binatang yang cacat di hadapan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang terkutuk, tapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kutuk dosa, dari kutuk hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Karena itu kita juga wajib untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti Kristus telah hidup, itulah hidup kita. Bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Yaitu dengan cara hidup bergaul dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan dari Bapak Gunawan Hidayat bahwa melekat, ya, kita harus melekat kepada pokok anggur. Kita harus melekat kepada Yesus. Dan di situ kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita. Karena Kristus nanti akan menolong kita. Kristus yang akan mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita hidup kudus sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kita ambil contoh Nuh, hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia dan keluarganya diselamatkan. Lalu Henoh juga hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia diangkat, dia tidak mengalami kematian.
Nuh mengalami hidup, dia diselamatkan dan dia hidup. Seluruh dunia mati kecuali Nuh dan keluarganya. Henoh diangkat, dia juga mengalami kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena dia mau hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, kita bisa melalui doa-doa kita, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu adalah cara kita bergaul dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti bagaimana Kristus sudah hidup, bagaimana Kristus juga menjalani kehidupannya. Dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Di dalam kehidupannya, bahkan saat Yesus ada di dalam dunia ini, seluruh hidupnya dia persembahkan untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, itu adalah menjaga kekudusan. Tetaplah bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia akan mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak melakukan yang cemar, tidak berbuat dosa lagi. Ya, bukan tidak bisa berbuat dosa, tetapi tidak sempat berbuat dosa. Karena setiap kali kita menyimpang dari jalan kita, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa jalanmu salah, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Sehingga kita bisa bertumbuh, ya, bertumbuh dan bertumbuh dalam kerohanian kita menjadi sempurna. Ya, sempurna di sini artinya dewasa di dalam Tuhan. Nah, dan yang ketiga adalah yang berkenan, ya, yang berkenan. Yang berkenan itu apa? Berkenan itu adalah pantas atau layak, ya, pantas atau layak dalam pemandangan Tuhan. Jadi bukan pantas layak menurut saya, ya, menurut kita, tetapi pantas dan layak menurut pemandangan Tuhan. Ya, saya melihat saya berbaca dalam Perjanjian Lama ketika Usa, ya, itu dihukum oleh api Tuhan, ya, di mana waktu itu tabut Allah mau dipindahkan oleh Daud, lalu dinaikkan ke atas kereta lembu, dan ketika melewati sungai, maka lembu itu terpelecok, ya, sehingga peti tabut itu hampir jatuh dan Usa memegangnya. Menurut pemandangan manusia itu adalah baik, karena menjaga supaya tabut itu tidak jatuh. Ya, pasti setiap orang setuju itu baik, tapi dalam pemandangan Tuhan itu tidak benar. Karena untuk memegang tabut Tuhan itu ada aturannya. Harus orang Lewi, ya, lalu kemudian yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi yang berkenan itu adalah pantas atau layak dalam pemandangan Tuhan. Ya, jadi kita melihat kembali apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Rasul Paulus dalam pasal yang keduanya, dalam Roma 12 tadi, ya, dia melanjutkan. Jadi yang berkenan itu bisa kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang berkenan seperti itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita harus berubah. Ya, kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yaitu hidup kita yang baru, lalu kita bisa menjaga kekudusan kita, pasti kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang pantas dan layak di dalam pemandangan Tuhan, ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, ya, kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu menjadi
janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu adalah perbuatan-perbuatan dunia. Ya. Jadi yang ketiga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak melakukan keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sebagai seorang yang mengenal Tuhan, tentu kita akan menjauhi segala perbuatan-perbuatan daging. Dengan usaha kita mungkin kita tidak mampu. Ya, seringkali kita juga jatuh, tapi kita punya Roh Kudus. Ya, kita mau sertakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu seluruh keberadaan kita, total dari pikiran, ya, dari perkataan, dari perbuatan, dan dari kemampuan. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Ya, kita mau persembahkan itu untuk Tuhan. Seperti persembahan Habil, ya. Persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, karena Habil memberikan yang terbaik daripada miliknya. Dan juga persembahan, kita lihat dalam perjanjian baru, persembahan seorang janda, sekalipun hanya 2 peser yang dia masukkan ke dalam peti itu, tapi di situ Tuhan katakan bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya. Jadi nggak tahu besok mau makan apa lagi, atau mungkin dia pulang dari bait Allah, dia mau makan, dia nggak tahu. Ya, dia bersama seluruh nafkahnya, berarti seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita mau belajar. Ya, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita memperoleh hidup di dalam Tuhan, ya. Dan hidup yang kekal itu tidak hanya kita terima pada nanti, tetapi saat ini kita juga mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menerima persembahan kita, bagaimana Tuhan melihat kesungguhan kita. Ya, kalau kita tidak mampu, kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Dan Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Ya, karena untuk apa Roh Kudus diberikan kalau bukan untuk menolong? Roh Kudus akan menolong kita saat kita berdoa. Roh Kudus menolong kita saat kita bersaksi. Roh Kudus menolong kita saat kita melayani, dan seterusnya. Ya, mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, ya, untuk kita. Dia juga memberikan hidupnya yang terbaik untuk kita. Kita juga memberikan yang terbaik, yaitu hidup kita, kekudusan kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Silakan pada Pak Aris. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan. Mari Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami juga boleh firman boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, berkati dalam keluarganya, dalam
pekerjaannya, dalam apapun yang dilakukan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat ya. Saya mengajak juga yang ada di rumah untuk tetap bersehati bersama kami di tempat ini untuk kita boleh bersyafaat. Yang pertama kita mau berdoa bersyafaat terus dan tidak akan henti-hentinya buat bangsa dan kota kita. Kita tahu, kita yakin dan percaya Tuhan juga turut bekerja buat bangsa dan kota kita. Kita juga terus mendukung pemerintahan. Kita mendukung setiap aspek-aspek perekonomian yang sedang terjadi dan kita boleh berdoa biar Tuhan pulihkan perekonomian bangsa dan kota kita. Juga program vaksin yang telah digalakkan, kita mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan dan waktu Tuhan kita boleh mengalami pemulihan demi pemulihan di bangsa dan kota ini. Untuk ini perkara ini saya minta Bapak Gunawan Hidayat untuk berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Tuhan. Ya Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Terima untuk kasih Presiden Tuhan. kami Bapak Jokowi Tuhan. Iya Yesus. Kiranya Engkau menolong, memberkatinya Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan. kami tahu Tuhan, Yes, Bapak Tuhan. Jokowi Tuhan, Presiden kami telah berjerih lelah Tuhan untuk mendapatkan vaksin untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Amin. Kami Tuhan. membutuhkan banyak Terima vaksin kasih, Tuhan. Yesus. Engkau telah menolongnya Tuhan, melalui beberapa negara yang menyumbangkan Tuhan, mendonorkan Tuhan, baik itu Tuhan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca Tuhan. Kiranya tangan-Mu menolong Amin, Tuhan, Tuhan. untuk pemulihan Tuhan, untuk Ya, vaksin ini Yesus. Tuhan, sehingga Benar, vaksin Tuhan. ini dapat menjadi kekebalan bagi setiap orang yang menerimanya Tuhan. Amin, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ya, Tuhan yang Yesus. akan menolong Tuhan. Jerih Bapak, jerih payah Bapak Presiden kami Tuhan. Tolong Terima juga kasih, Tuhan, Tuhan. para Terima menteri kasih. Tuhan, para kabinet Tuhan Ya, yang telah Yesus. mendukungnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin, Engkau akan Tuhan. memberkati mereka Tuhan. Iya, Biarlah Yesus. segala Terima sesuatunya Tuhan kasih. kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin, Dan kami Tuhan. percaya Tuhan, Iya, Yesus. Indonesia Terima Tuhan kasih. akan terlepas Tuhan Amin. dari virus corona ini Amin, Tuhan. Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Terima kasih, melalui virus Yesus. corona ini Tuhan, banyak Tuhan Terima kasih, jiwa-jiwa Yesus. dimenangkan Tuhan. Banyak Amin, jiwa-jiwa Tuhan. yang tercelik Tuhan. Haleluya, Bahwa Yesus. pemulihan Tuhan, bahwa kemenangan, bahwa kesembuhan itu datangnya dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu yang percaya Tuhan, Iya, Yesus. kami tidak 100% mengandalkan manusia Tuhan, Amin, tidak Tuhan. mengandalkan vaksin 100% Tuhan, Terima kasih, tetapi Tuhan. kami mengandalkan Engkau Tuhan. Amin, Oleh Tuhan. vaksin ini Tuhan, Terima kami kasih. percaya Tuhan, kami telah diberikan kekuatan antibodi Amin, yang Tuhan. berasal dari Engkau Tuhan. Amin, Tuhan. Sehingga setiap Tuhan, Yes, umat-umat-Mu Tuhan. yang percaya Terima Tuhan, kasih, Tuhan. mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, vaksin ini hanya sebagai perantara Terima Tuhan, kasih, tapi Tuhan. kuasa-Mu Tuhan Amin. tetap lebih nyata Tuhan. Tuhan, Terima kasih. berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, Ya, baik itu Yesus. perekonomian Tuhan, Ya, pulihkan Yesus. perekonomian Tuhan Benar, di Yesus. Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, Dan kami Tuhan. melihat Tuhan, mulai Terima Tuhan kasih. toko-toko Tuhan, mal-mal dibuka kembali Tuhan. Amin, Dan Tuhan. kami percaya Tuhan, Yes, bahwa Tuhan. roda perekonomian ini akan bangkit kembali Tuhan. Ya, Dan Yesus. Indonesia akan Terima keluar kasih. dari krisis Amin, Tuhan. ekonomi ini Tuhan. Dan Ya, Yesus. diperkirakan Tuhan perekonomian di Indonesia Tuhan akan tumbuh positif 5% Yesus. Tuhan. Dan kami Terima percaya kasih. itu adalah pertolongan daripadamu Amin, Tuhan. Tuhan. Kami mengandalkan Ya, Engkau Yesus. Tuhan. Terima Dan kami kasih. juga berdoa Tuhan, Yes, bagi Tuhan. setiap Tuhan pemerintahan dari pusat Tuhan sampai kepada bawahan Tuhan, Amin, Tuhan. seluruh Indonesia Tuhan, Terima kasih. dari Tuhan Presiden Tuhan, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Tuhan, Gubernur, Wali Kota Tuhan, Terima Kecamatan, kasih, Tuhan. Kelurahan sampai RT RW Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan Terima kasih, Tuhan. memerintah Tuhan karena mengasihi Engkau. Mereka Ya, memerintah Yesus. karena mereka bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Amin, Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan Terima kami kasih. khususnya berdoa untuk kota Bandung Tuhan, Ya, di mana Yesus. kami Terima tinggal, kasih. di mana kami berada Tuhan, Yes, di mana Tuhan. kami mencari Tuhan
uang atau mencari penghasilan di kota Bandung Ya, ini. Yesus. Berkati Terima Tuhan kasih. kota Bandung ini Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Yes, bahwa Tuhan. kalau kota Bandung ini bangkit Tuhan, kalau kasih. kota Bandung ini diberkati Tuhan, Ya, menjadi Yesus. bagian dari kami juga Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Ya Yesus. keamanan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar di Indonesia menjadi aman Tuhan, tidak terjadi Tuhan keributan-keributan, tetapi kami minta kepadamu Tuhan, Amin Tuhan. kirim para malaikat-Mu Tuhan, Ya menjagai kota-kota di Indonesia Tuhan, dari Terima Sabang kasih. sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Ya Yesus. bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kota Bandung Tuhan, Ya, keamanan Yesus. Tuhan, perekonomiannya Tuhan, dan segala Amin. sesuatunya kami serahkan di tangan-Mu. Karena kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, sebagai penolong kami yang paling hebat, Amin yang Tuhan. paling perkasa, Ya, yang Yesus. paling kuat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Terima di kasih. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Lydia boleh berdoa buat gereja kita, GBI Paturuni Jemaat Suryani, buat pemimpin, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat kegiatan-kegiatan ibadah offline dan online, buat setiap apapun yang dikerjakan di gereja ini. Kita minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kita minta Tuhan benar-benar memberkati dengan caranya yang luar biasa. Ibu Lydia boleh berdoa buat perkara ini. Bapa kami dalam surga, malam ini kami bersehati, baik yang ada Ya, dalam gerejamu maupun saudara-saudara Terima kami kasih. ada di rumah mereka masing-masing. Ya, Kami Yesus. berdoa secara khusus untuk Terima gerejamu di kasih. Suryani ini. Ya, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Ya, kalau Tuhan Yesus. memberi kesempatan Terima untuk kami kasih. umatmu boleh Ya. beribadah kembali di tempat ini. Tetapi Amin, masih Tuhan. banyak juga saudara-saudara kami yang masih harus beribadah Ya, melalui Yesus. tayangan Terima online, kasih, Tuhan. melalui live streaming atau apapun media sosial yang ada yang Ya, kami Yesus. gunakan untuk Terima memberitakan kasih, kasih-Mu. Bapa. Ya, Tuhan, Yesus. kami berterima kasih untuk pimpinanmu sampai saat sekarang Amin, ini. Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja atas gerejamu ini. Ya, Tuhan Yesus. pakai para hamba-hamba Terima Tuhan, kasih. mulai gembala Ya, Yesus. sidang, staf gembala, Ya, majelis Yesus. atau koordinator Terima gereja kasih, dan Tuhan. para ketua-ketua komisi. Amin, Benar-benar mereka Tuhan. boleh melayani Terima Tuhan kasih. dengan penuh semangat, dengan Amin, penuh Yesus. sukacita Terima untuk kasih. memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ya, Tambah-tambahkan Yesus. kekuatan, Terima kasih, kesehatan, Tuhan. hikmat dan berkat dari Tuhan untuk Terima seluruh kasih. hamba-hamba Tuhan Ya, yang Tuhan Yesus. percayakan untuk melayani di tempat ini. Terima Biarlah kasih, Tuhan pakai Tuhan. mereka dengan luar biasa untuk Amin, menyatakan kasih dan kuasa-Mu yang Ya, Yesus. berlaku dalam kehidupan Terima gerejamu kasih, di Tuhan. tempat ini. Kami berdoa Terima juga kasih, untuk Tuhan. setiap kegiatan gerejamu. Terima kasih untuk Ya, kegiatan Yesus. gerejamu, Terima kasih, ibadah Tuhan. online, ibadah on-site yang sudah kami Terima lakukan kasih, Bapa. Tuhan. Secara khusus kami berdoa Ya, Yesus. untuk ibadah Jumat Agung. Ya, Biarlah Tuhan. Roh-Mu yang kudus pimpin dalam Amin, ibadah Tuhan. Jumat Agung. Benar, Di mana Tuhan. kami seluruh jemaat-Mu di Ya, Suryani Yesus. boleh Terima memperingati kasih. hari pengorbanan-Mu di Amin. atas kayu salib. Kami Ya, boleh datang Yesus. dengan penuh sukacita dan dengan penuh Amin, ucapan Tuhan. syukur Terima untuk kasih. menyambut pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan pimpin hamba-hamba Tuhan yang telah Terima dipilih kasih, untuk Yesus. melayani di hari Jumat Agung. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri sejak saat sekarang ini. Ya, Tuhan, Yesus. kami berdoa juga untuk ibadah Terima Paskah, kasih. ibadah kemenangan di mana Ya, Engkau Yesus, telah terima bangkit kasih. dari kematian yang Ya, membawa Yesus. kemenangan dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Tuhan Amin, juga Tuhan. pimpin ibadah Paskah. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang Terima telah kasih, dipilih Tuhan. untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, Ya, persiapkan Yesus. sejak saat sekarang ini. Terima Biarlah kasih, nama Tuhan Tuhan. yang kami puji dan kami permuliakan. Amin, Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan Paskah dari anak-anak sekolah minggu Amin, yang walaupun Tuhan. ditayangkan secara online, Ya, Yesus. biarlah Terima setiap anak-anak kasih. sekolah minggu dari gerejamu ini juga Terima boleh kasih. merasakan kemenangan, kebangkitan di Amin, hari Paskah Tuhan. ini. Mereka boleh tetap ada dalam lindungan Terima tangan-Mu. kasih. Mereka Terima dapat tetap kasih. kuat, tetap sehat, dan Terima tetap kasih, setia dan Yesus. percaya kepada Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih, Bapa. Kami berdoa juga untuk segala kegiatan gerejamu yang lainnya, baik Ya, ibadah Yesus. online, ibadah onsite. Biarlah Tuhan yang Terima memimpin kasih. dan menyertainya. Segala rencana-rencana gerejamu Tuhan dalam waktu-waktu mendatang, Terima kami kasih. menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kalau Terima Tuhan sudah kasih. pimpin gerejamu di tempat ini hingga Ya, saat sekarang Yesus, ini, terima Tuhan kasih. juga akan pimpin di waktu-waktu mendatang. Amin, Terima kasih Tuhan. Bapa. Inilah yang menjadi doa Terima kami malam kasih, ini. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan kami Yesus. berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yes, Tuhan. Amin. Takkan habis Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya itu Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia
bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Kami boleh bersepakat, bersehati, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan oh Tuhan, untuk oh Tuhan pelayanan kami, buat oh Tuhan bangsa dan negara kami. Juga pada saat ini Tuhan kami berdoa buat oh Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, oh Tuhan secara khusus buat mereka yang sakit. Oh Tuhan kami berdoa buat Ibu Lisnawati, oh Tuhan buat Ibu Julia yang oh Tuhan dirawat oh Tuhan di rumah sakit, ada yang di Kebun Jati dan oh Tuhan di Immanuel. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dan sehat kembali. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Bapa, sehingga mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Widya, oh Tuhan buat Ibu Nurbeti, buat Ibu Hani, buat oh Tuhan Ibu Joko, oh Tuhan buat oh Tuhan Tante Lengun, oh Tuhan, dan nama-nama yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu yang membutuhkan pertolongan dan jamaah-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa. Oh Tuhan, mereka boleh sehat. Oh Tuhan, bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani mereka juga oh Tuhan tetap sehat di dalam Tuhan. Iman mereka boleh tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Ada pergumulan dalam kesehatan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong mereka. Ada pergumulan dalam oh Tuhan pekerjaan usaha, oh Tuhan masalah oh Tuhan ekonomi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan pertolongan Bapa. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada atas seluruh sidang jemaat Tuhan di GBI Suryani. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan oh Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami mau perlindungan Allah yang sempurna bagi setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah. Oh Tuhan, kami mau perlindungan Allah. Tutup bungkusnya kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Juga buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang oh Tuhan sedang menyelesaikan oh Tuhan skripsinya, atau mereka juga yang UTS. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan hikmah dan kepintaran, dan mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu, oh Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Juga tim multimedia, oh Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Sebentar oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini, oh Tuhan, buat keluarga, oh Tuhan, Bapak Yanto Simaputra dan istrinya, di mana ibunda daripada istri, oh Tuhan, Bapak Yanto, oh Tuhan, telah oh Tuhan kembali kepadamu. Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini, bagi keluarga besar, sehingga mereka boleh melihat bahwa oh Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan Tuhan yang pimpin perjalanan kami pulang ke tempat dan rumah kami masing-masing. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.